Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inun Mardia. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara. Jadi dalam pembuatan video ini gunanya untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Hukum Keluarga. Yang dosen pembimbingnya yaitu Dr. Khairul Mufti Rambe, Master Hukum Islam. Nah, bincang-bincang kali ini saya menghadirkan dua temen nih. Yang satu namanya Safriani, yang satunya lagi Nurul Afifah. Jadi gimana nih teman-teman? Siap nggak kalau kita bahas tentang pernikahan dan keluarga? Kalau masih membahas ya. Siap. Iya. Oke. Iya. Karena masih jomblo ya kan, Iya. kayaknya kita bincang-bincangnya agak santai aja gitu. Karena pernikahan ini kan masalahnya udah banyak gitu di kalangan masyarakat kita ya, apalagi teman-teman kita yang udah nikah. Jadi pasti pernah punya perasaan kita pengen nikah gitu ya kan, pernah Iya. kan? Kalau lihat kawan kan pasti keinginan gitu. Karena nengok kawan nih ya kan, kita kayak mau berada dalam popularitas sosial yang harus kita itu merasakan juga ikut nikah. Padahal itu salah loh. Kenapa? Karena kita belum punya kesiapan. Karena kesiapan dalam nikah itu perlu loh. Apalagi nengok kita udah misalnya nih pacaran lah ya kan, pacaran. Nengok pasangan kita itu sebenarnya dia belum mampu, cuma kita paksa-paksa untuk memampukan supaya menikah itu juga nggak bagus. Selain itu nggak bagus untuk diri sendiri maupun pasangan kita. Jadi nih aku mau ngasih tahu nih tips-tips, bukan tips-tips sih, kayak supaya kita punya bahan, punya bekal untuk menikah, kesiapannya gitu. Yang pertama mental dan fisik nih. Jadi selain mental, fisik itu juga perlu. Mental itu kita harus kuat gitu menghadapi resiko-resiko dalam rumah tangga gitu ya kan. Apalagi kita bertemu dengan orang baru, kita pastinya butuh juga ya kan, gimana sih kita bertanggapan atau berperilaku dengan orang baru itu ya kan. Apa kita udah siap menghadapinya, atau kita nanti gara-gara dia cuman bangun tidurnya jam 10 pagi kita marah ya kan, padahal itu udah kebiasaan dia. Seharusnya kita memakluminya kalau itu memang di hari Minggu ya. Kalau misalnya itu di hari kerja dan dia tidak bisa menghasilkan uang untuk rumah tangga, ya dimarahi dong ya kan. Ya, masa yang kedua itu tentang kemantapan hati. Jadi persiapan kemantapan hati ini perlu. Karena tiba-tiba tuh biasanya tuh kan kita jadi ragu sama pilihan kita itu. Yang ngerasa kayaknya bukan dialah jodohku gitu ya kan. Jadi solusinya itu kita minta sama Allah perbanyak dengan sholat, tahajud ya kan, serta restu orang tua. Karena restu orang tua itu penting dalam pernikahan. Dan untuk diri sendiri juga tuh harus yakin kalau kita tuh akan menikah dengan dia. Yang ketiga kesiapannya itu yaitu finansial. Jadi dalam rumah tangga nantinya itu kan kita butuh makan, kita butuh alat-alat fasilitas rumah tangga. Jadi dalam menikah itu pastinya kalian juga perlu kesiapan sandang, pangan, papan. Apalagi kalau calon kalian ini kalau misalnya udah ada gitu ya kan, harus punya pekerjaan. Jadi nggak perlu pekerjaan itu yang perusahaan lah atau yang kaya lah, yang penting cukup untuk menghidupi sehari-hari tuh. Jadi ada juga nih kita selain kesiapan itu harus tahu siapa calon kita, bagaimana latar belakangnya, terus agamanya kayak mana, akhlaknya itu kayak mana. Karena itu penting, karena itu merupakan bekal kita untuk membangun rumah tangga. Kalau nggak ada itu nanti kita bingung gitu, ini arahnya mau kemana gitu. Dia mau ngerah situ, kita ke arah sini, nggak jelas gitu. Jadi harus punya satu visi misi yang sama. Sama juga ini kalau kita mau nikah pasti sering nih kita suka gitu sama saudara kita sendiri, sering kan. Jadi kalau nikah tuh harus perhatikan kita tuh punya hubungan kekerabatan nggak sama dia ya kan. Kalau nggak kan gawat, udah terlanjur cinta kayak mana. Apalagi kayak gini nih, ada kasus dia pernikahan sama abangnya sendiri. Nanti kita lihat di sini deh ini nih.
Jadi itu kasusnya itu gimana ya, di Sulawesi, dan itu udah terjadi baru-baru aja sih. Gila kali kan nikah sama abangnya sendiri gitu. Kayak mana perasaan nih itu orang tuanya. Makanya itu ini penting gitu kan, pernikahan itu edukasinya tuh penting juga gitu ke keluarga kita. Jangan sembarangan untuk menikah gitu ya kan. Karena kalau udah nikah sama saudara sendiri juga apa efek samping itu banyak. Selain mewariskan apa sih, kalau misalnya kita punya sakit pribadi yang emang udah keturunan kan bakal nurun juga karena anak kita nantinya. Kayaknya itu aja lah seputar perkawinan pernikahan nih kan, gak usah banyak-banyak karena kita masih juga belum nikah nih. Karena aku juga mau bincang-bincang doang ya kan. Selanjutnya tentang keluarga. Jadi kalau udah nanti berkeluarga, kawan-kawan tuh pasti punya banyak impiannya. Pasti kalau udah berkeluarga tuh nanti aku tuh pengen itu kayak gini lah, yang kayak itulah gitu ya kan. Sebenarnya menghadapi siklus itu penting 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 punya rasa mengendalikan diri dengan sadar, karena dua orang atau lebih itu udah disatukan pasti mempunyai pikiran yang berbeda dan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Jadi kita harus memaklumi itu dan harus mencari solusinya, bagaimana sih dua keberadaan ini bisa menyatu gitu dengan baik gitu ya kan. Jadi nggak sembarang juga, karena keluarga ini banyak loh yang apa sih, kasus perceraiannya itu karena satu ekonomi juga ya, yang satu karena cuman bercerita-cerita doang, tahapan jadi bermasalah ya kan, lempar-lempar bangku, kursi, piring semua lah. Jadi penting juga keluarga ini kita harus memerhatikan tentang diri kita, emosional diri kita, dan mengenali pasangan kita lebih jauh. Baik, kayaknya itu aja ya, karena banyak-banyak pun bosan ini pasti, belum berkeluarga juga, belum nikah. Jadi closing statement saya, pernikahan itu bukan ajang perlombaan. Pernikahan itu bukan masalah keinginan yang harus cepat-cepat dipenuhi. Pernikahan itu masalah kesiapan diri kita bagaimana menghadapi orang baru, kesiapan kita bagaimana menerima diri kita dan orang baru itu hidup bersama. Jadi pesan saya, menikah pada waktunya Anda sudah siap. Baiklah, kayaknya itu aja. Demikian video bincang-bincang saya yang dihadirkan dengan dua teman saya ini yang sudah membantu saya untuk memenuhi tugas UAS dari Psikologi Hukum Keluarga. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.